Baik kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, terima kasih telah hadir dalam konferensi pers aksi Partai Buruh bersama KSPSI AGN, KSPI, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, dan 60 federasi lainnya, ada FSP TSK, SPN, FSP CAP, FSPMI, SBPI, dan serikat-serikat lainnya. Pada hari ini, kami melakukan aksi pengawalan sekitar 2.000 orang dari Jabodetabek, memastikan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material atau judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 7 poin yang menjadi fokus utama yang akan saya sampaikan sesuai dengan urutan prioritasnya, yang kami harapkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material yang dilakukan oleh Partai Buruh dan kawan-kawan serikat buruh tadi. Yang pertama adalah tentang upah. Kami meminta di dalam Omnibus Law upah murah dicabut, terutama ada kata-kata indeks tertentu. Berarti dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana mungkin upah naik di bawah inflasi? Jadi bukan naik upah. 5 tahun terakhir, 3 tahun pertama hanya 0%. Gara-gara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2 tahun terakhir di dalam 5 tahun itu, upah hanya naik 1,58%. Padahal inflasi 2,8%. Jadi bukan naik, nombok. Tahukah kamu, Anda juga termasuk bagian yang upahnya murah dan daya belinya turun. 5 bulan terakhir deflasi. Deflasi itu artinya daya beli turun. Uang yang beredar berkurang, barang banyak. Karena nggak ada uang, buruh nggak punya duit. Orang nggak naik gaji 3 tahun, 2 tahun kalau naik gaji juga di bawah inflasi. PHK yang terjadi selama ini bukan karena upah. Lihat Sritex. Dia kan karena gagal bayar. Homologasinya nggak berjalan. Lihat pabrik-pabrik yang 52.000 terutama di tekstil, sandang, kulit, garmen, sepatu. Itu kan akibat daripada pasar. Bukan masalah upah. Oleh karena itu, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pasal upah harus dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah persoalan outsourcing. Omnibus Law telah membuat outsourcing seumur hidup. Bahkan menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Sadarkah kita, siapapun kamu yang menjadi buruh, hanya masalah waktu. Kalau kita kalah di dalam keputusan MK hari ini, ya outsourcing bebas. Satu pabrik, satu perusahaan media, satu company, boleh 100% menggunakan outsourcing. Padahal itu adalah modern slavery, perbudakan modern. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya yang tidak akan menggunakan ekonomi neoliberal. Outsourcing itu neoliberal. Outsourcing itu neokapitalisme. Karena menempatkan tenaga manusia sebagai budak, bukan ekonomi Pancasila. Justru kami meminta MK ini membatalkan pasal outsourcing di Omnibus Law supaya selaras dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo yang kita dukung. Anti neokapitalisme, anti neoliberalisme. Karena itu kita minta pasal outsourcing dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku atau inkonstitusional. Kan ini gugatan, jadi harus dinyatakan tidak berlaku. Andaikan terjadi kekosongan hukum, kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga adalah tentang PHK yang dipermudah. Sekarang ini, jangankan kita kerja di pabrik, kamu yang sebagai media aja bisa dipecat melalui WA kok. Banyak terjadi orang dipecat melalui WA. Orang dipecat melalui email. Orang dipecat ribuan orang seperti di Cimahi itu, PT Lawe atau di beberapa perusahaan lain dipecat cukup tempel kertas pengumuman. Tapi tidak diberitahu apa alasan pemecatannya.
Ya, oleh karena itu kita minta MK membatalkan atau mencabut pasal tentang PHK. Yang keempat adalah pesangon yang murah. Dengan menggunakan undang-undang yang lama nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pesangon itu bisa 2 kali aturan. Jadi kalau orang masa kerja paling tinggi 8 tahun, dia bisa dapat 18 bulan upah. Hari ini faktor pengalinya dengan Omnibus Law 0,5. Makanya pemecatan itu gampang. Selain persoalan Permendak nomor 8 tahun 2023 di industri tekstil garment sepatu, juga persoalan pesangonnya kecil. Orang kerja 30 tahun, pesangon 10 juta. Kalau pakai Undang-Undang nomor 13, pesangonnya bisa 200 juta. Jadi ini hanya akal-akalan aja. Oleh karena itu kita minta kepada MK membatalkan pasal tentang pesangon. Bagaimana kalau terjadi kekosongan hukum? Kembalikan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Yang kelima adalah PKWT atau kita kenal karyawan kontrak tanpa periode. Memang ada pembatasan 5 tahun dalam Omnibus Law, tapi periodenya nggak ada. Setelah 5 tahun kontrak lagi, maka akan terjadi kontrak seumur hidup seperti outsourcing seumur hidup. Nah, karena itu kita minta MK membatalkan atau mencabut atau menyatakan inkonstitusional terhadap pasal daripada PKWT di Omnibus Law. Sekali lagi kawan-kawan ya, saya menjelaskan pasal demi pasal karena ini uji material, bukan uji formil. Uji formil satu undang-undangnya yang dipersoalkan sah atau tidak sesuai Undang-Undang Dasar 45 secara formil. Kalau material pasal demi pasal. Yang keenam adalah persoalan tentang cuti dan istirahat panjang. Buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan tidak ada kepastian upah. Di dalam Omnibus Law tidak disebutkan dengan jelas mereka mendapat upah. Artinya kalau tidak disebut dengan jelas, maka bisa bayar upah, bisa bayar tidak. Itu tidak ada kepastian. Kalau Undang-Undang nomor 13 2003 jelas disebut wajib bayar upah penuh. Nah, oleh karena itu kita menginginkan MK menyatakan pasal tentang cuti haid melahirkan yang tidak ada kepastian upah dicabut, dinyatakan inkonstitusional. Yang ketujuh adalah, termasuk yang keenam, istirahat panjang. Kita ini kalau 6 tahun kerja, itu 2 bulan dapat cuti. Di daerah, di negara industri lain, itu 6 bulan. Suami yang istrinya melahirkan, cuti 3 bulan. Kamu pergi ke negara Skandinavia, ke Eropa Barat, ke Amerika, ke Brazil, itu cuti. Kalau di sini dihapus setelah bekerja 6 tahun. Karena secara konvensi ILO, orang yang bekerja 6 tahun itu stres, depresi. Kita semua depresi. Oleh karena itu kita minta istirahat, negara melindungi kita. Baru yang ketujuh adalah tentang tenaga kerja asing. Dulu orang investasi unskilled workers ya, buruh kasar, itu izin dulu, nggak boleh, bahkan nggak boleh. Yang skilled workers izin, baru bisa kerja. Sekarang kerja dulu. Makanya kalau Anda ke Morowali, Konawe, buruh-buruh Cina itu, yang buruh kasar, tukang batu, tukang supir forklift, kerja dulu, nggak pakai izin. Berarti orang lokal tidak mendapatkan kesempatan lapangan kerja. Buat apa kita bernegara kalau orang asing yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan tersedia lapangan kerja buat orang asing? Itulah 7 poin yang kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. 7 pasal. Kita minta 7 pasal itu dinyatakan inkonstitusional, tidak berlaku. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tercapai 8% kalau upah murah, daya beli turun? Itu omong kosong. Justru Omnibus Law menghambat kebijakan Presiden Prabowo. Omnibus Law disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja, yang ada PHK. Upah termurah sedunia, bahkan sedunia akhirat kali kalau bahasa bercanda kita. Sedunia akhirat upah termurah itu di Jawa Tengah. Periksa yang paling banyak PHK di mana? Di Jawa Tengah. Berarti buat apa ada Omnibus Law? Itu hanya akal-akalan. Ada batas bawah, batas atas upah minimum. Nggak ada itu di konvensi ILO nomor 133. Saya ILO Governing Body terakhir Juni 2024 yang lalu. Itu akal-akalan. Nah kalau Pak Prabowo kabinetnya mengulang kembali apa yang sudah diputuskan Omnibus Law oleh pemerintahan sebelumnya,
maka pemerintahan Pak Prabowo adalah neokapitalisme, neoliberalisme, bukan ekonomi Pancasila. Hanya berhenti di retorika dan pidato-pidato. Tapi kami percaya Pak Prabowo akan meminta kabinetnya untuk menghapus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan itu tercerminkan. Bila ini tidak terjadi, maka kami akan mempersiapkan mogok nasional, stop produksi. Tapi ini perlu didiskusikan panjang. Melumpuhkan ekonomi, karena ekonomi buruh sudah dilumpuhkan. Daya beli kita semua sudah hancur. Kita nggak pernah naik gaji, nombok. Barang naik terus, upah naiknya nggak seirama dengan kenaikan barang. Saya pikir demikian, mogok nasional 5 juta buruh di 15.000 pabrik. Terima kasih. Pertanyaan Pak, Mas, jika harapan putusan MK ini tidak memuaskan, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, tentu kita melakukan aksi lanjutan. Memastikan bahwa keadilan itu kita dapat. MK bukan titik terakhir untuk mencari keadilan. Kami berkeyakinan Bapak Presiden Prabowo bisa mengeluarkan, kami minta mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, kalau memang kabinetnya adalah kabinet ekonomi Pancasila, bukan kabinet neoliberalisme. Kan Perpu bisa, cabut aja khusus klaster ketenaga kerjaan dicabut. Nanti kita berunding bareng-bareng. Kan jelas. Dan tadi besar kemungkinan mogok nasional, kita akan diskusikan lebih lanjut. Demikian. Yang dikabulkan hanya sebagian gimana? Kalau yang dikabulkan sebagian dari 7 poin itu memang kita melihat 4 yang paling penting. Yang pertama upah, yang kedua outsourcing, yang ketiga PHK jangan dipermudah, yang keempat adalah pesangon dikembalikan pada aturan yang lama. Itu akan kita pertimbangkan, ya, apakah kita menyetujui apa keputusan MK atau tidak. Tapi ya kalau ditanya, yang paling penting adalah 4 dari 7 itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian. Oke ya? Makasih semuanya kawan-kawan.